Pendaftaran CPNS 2024 sudah semakin dekat dan ini adalah contoh-contoh soal yang wajib banget kalian pelajari kalau kalian mau lolos di CPNS tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabar nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Kembali lagi bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah ketemu sama aku, kita akan belajar bareng materi tes wawasan kebangsaan. Dan di hari ini kita akan belajar bareng materi Pancasila dan juga bahasa Indonesia. Tanpa lama-lama, kita pelajarin aja yuk langsung. Let's go! Oke, kita masuk ya teman-teman ke soal pertama untuk materi Pancasila dulu nih. Pada masa hidupnya, terutama saat memimpin perjuangan melawan penjajahan Belanda, Pangeran Diponegoro memiliki gaya kepemimpinan serta prinsip memimpin yang berani membela kebenaran, jujur, dan konsekuen walaupun kepentingan pribadi dan keluarganya terancam. Seseorang yang dengan berani membela kebenaran dan keadilan adalah pengamalan untuk Pancasila, merupakan penerapan Pancasila, terutama A. Sila kelima, B. Sila keempat, C. Sila ketiga, D. Sila kedua, E. Sila pertama. Oke, di sini kalau kita diminta mencari bentuk penerapan Pancasila, maka untuk memudahkan, kita cari kata-kata kuncinya. Di sini teman-teman ada kata kuncinya yaitu apa nih? Ada berani membela kebenaran dan juga apa? Dan juga keadilan. Jelas banget. Ini adalah dari nilai keberapa sih teman-teman? Ini lebih tepatnya nilai yang kedua ya. Nilai yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan, bukan nilai yang kelima. Tapi nilai kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Meskipun di sini ada kata keadilan, tidak serta-merta menjadikan hari ini adalah sila kelima, teman-teman. Tapi ini lebih kepada sila yang kedua. Nah, jadi terkait dengan penerapan Pancasila ini, selain kalian harus bisa memahami nilai-nilainya, nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, dan lain sebagainya, tapi kalian juga harus tahu tentang butir-butir pengamalannya. Ada 45 butir pengamalannya, sesuai dengan tiap-tiap silanya. Dan di sini berani membela kebenaran dan keadilan adalah butir penerapan Pancasila atau pengamalan Pancasila dari sila kedua, khususnya di poin yang ke-7. Ini ada di poin yang ke-7 secara spesifiknya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kepolisian telah menangkap dan menetapkan 5 tersangka atas dugaan kasus penyebaran hoaks dan provokasi melalui media sosial dari kelompok The Family Muslim Cyber Army atau MCA. Kelima tersangka ditangkap di daerah berbeda, yakni di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Pangkal Pinang, Bali, Sumedang, dan Palu. Berdasarkan barang bukti yang diperoleh polisi, kelompok MCA ini menyebarkan isu provokatif dan kabar bohong terkait dengan isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA melalui jaringan komunikasi WhatsApp. Penyimpangan tersebut merupakan bentuk pelanggaran dari sila yang ke A5, B4, C3, D2, dan E1. Oke, kalau di soal sebelumnya kita ditanyakan mengenai bentuk butir pengamalan penerapan Pancasila. Tapi kalau di soal ini adalah bentuk penyimpangan. Nah, untuk jawab soal ini ya tentu saja kita harus paham tentang nilai-nilai Pancasila tersebut, teman-teman. Dan kita mencari kata-kata kuncinya ya. Nah, di sini kata kuncinya itu adalah ada kelompok yang menyebarkan isu provokatif dan kabar bohong atau hoax terkait dengan isu SARA, teman-teman, melalui salah satu media sosial yaitu WhatsApp. Nah, kira-kira teman-teman dengan adanya isu provokatif dan kabar bohong atau hoax ini, kira-kira bisa berdampak pada apa sih? Bisa berdampak pada perpecahan kan ya teman-teman ya, perpecahan di dalam masyarakat. Dan jelas banget, perpecahan tersebut menyimpang dari nilai Pancasila apa? Nilai Pancasila persatuan. Jadi dengan adanya isu provokatif dan kabar bohong yang disebarkan, maka bisa mengancam persatuan dan kesatuan tersebut. Jadi jelas banget ya teman-teman di sini,
Penyimpangan dari sila yang keberapa? Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Karena di sini tujuannya itu adalah ingin memecah belah bangsa Indonesia dengan membuat isu-isu yang dianggap sangat sensitif. Kan terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan, ini kan adalah isu-isu yang sensitif ya teman-teman. Dan bisa aja bisa memecah belah bangsa. Dianggap sensitif dalam masyarakat Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, sekarang kita masuk ke materi bahasa Indonesianya ya. Di sini ada paragraf singkat. Tika adalah perempuan yang sangat memperhatikan penampilannya. Ia tidak suka memakai pakaian berwarna mencolok walaupun warna tersebut cocok dipakainya. Warna kulitnya yang kuning langsat sehingga memikat banyak laki-laki yang melihatnya. Kata berimbuhan yang penulisannya kurang tepat pada wacana tersebut menurut KBBI adalah A. Mencolok, B. Memikat, C. Memakai, D. Memerhatikan, E. Melihat. Oke, di soal ini kita diminta untuk mencari kata yang kurang tepat atau sama saja dengan kata yang tidak baku ya teman-teman ya. Penulisannya kurang tepat atau kata tersebut tidak baku. Sesuai dengan paragraf di atas ini. Dan menurut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kira-kira yang mana sih teman-teman? Kita lihat yang A, mencolok. Ini kata berimbuhan ya, ada imbuhan me, ketemu kata colok, mencolok. Ini sudah tepat ya teman-teman ya. Ini sudah tepat, jadi tidak menyolok, tapi mencolok, tidak lebur. Kemudian memikat. Memikat juga sama, ini kata berimbuhan, penulisannya sudah tepat dan juga sudah baku. Kemudian memakai. Ini juga sudah tepat ya. Penulisannya sudah tepat, kata berimbuhannya, dan baku juga. Menurut KBBI itu maksudnya ini kata baku gitu ya. Kemudian memerhatikan. Nah, di sini dia teman-teman. Memerhatikan ini adalah kata imbuhan yang penulisannya kurang tepat dan tidak sesuai dengan KBBI. Kenapa, Kak? Karena yang benarnya itu adalah tetap memperhatikan, bukan memerhatikan. Karena kata ini berasal dari kata hati. Kemudian diturunkan menjadi perhati, perhatikan, dan memperhatikan. Jadi untuk soal ini, kata berimbuhan yang kurang tepat penulisannya dan tidak sesuai dengan KBBI atau kata ini adalah kata yang tidak baku, itu adalah yang D. Memerhatikan. Semestinya memperhatikan ya teman-teman. Di sini ada huruf P-nya dulu nih. Memperhatikan. Kalau yang E sudah tepat ya. Ini jawabannya adalah yang D. Tunggu dulu guys. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau ajak kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share videonya. Kalau udah, yuk kita lanjut lagi bahas soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan paragraf berikut, ada paragraf singkat ya. Desi dan Rian berencana untuk berliburan ke suatu tempat yang spesial. Mereka pergi menggunakan kereta api ke tempat spesial tersebut. Setelah 3 jam perjalanan menggunakan kereta api, dataran hijau dan gunung batu berwarna kecoklatan mulai terlihat. Puncak gunung itu tertutup salju. Dataran itu terlihat berbentuk oval. Itulah lembah Kashmir, sebuah daratan 7 hijau yang diapit Gunung Kashmir Utara, Pir Panjal, dan The Great Himalayan Range. Yang ditanyakan adalah perbaikan kesalahan penulisan kata pada paragraf tersebut adalah A. Mengapit, B. Berwarna, C. Lembah Kashmir, D. Kecoklatan, E. Daratan hijau. Oke, teman-teman, jadi kalau di soal sebelumnya kita mencari kata yang salahnya ya. Kalau di sini kita mencari kata yang salah, tetapi kita juga cari perbaikannya. Jadi pertama-tama kita cari dulu yang salah katanya, kemudian bagaimana bentuk perbaikan yang benarnya. Nah, di sini kalau kalian lihat, teman-teman, sebenarnya kalian bisa langsung aja lihat dari opsi jawaban, tanpa perlu membaca keseluruhan teksnya secara lengkap. Bisa langsung aja lihat dari opsi jawaban, di mana yang kata salahnya itu ada di kata kecoklatan, ada di dalam kalimat yang nomor 3, teman-teman. Kecoklatan ini adalah bentuk penulisan kata yang salah. Karena apa? Karena coklat tanpa huruf E itu adalah bentuk yang tidak baku. Semestinya yang bakunya itu adalah
coklat. Ini ya, ini sesuai dengan KBBI-nya itu adalah coklat. Bukan coklat tanpa E. Kalau di dalam paragrafnya kan adalah coklat gitu ya, coklat tanpa adanya huruf E. Nah, itu tidak baku. Yang bakunya itu adalah coklat. Jadi di sini penulisan yang benarnya itu adalah kecoklatan, bukan kecoklatan. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya ada di opsi yang D ya, teman-teman ya. Ada di opsi yang D. Dan di sini kalian harus lihat kata coklatnya itu merujuk pada warna ya, bukan merujuk pada makanan atau buah. Ada kan ya buah coklat ya. Jadi untuk soal ini jawabannya jelas banget, ada di opsi yang D. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Wah, agak panjang nih paragrafnya. Teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kalian bisa pause aja videonya untuk baca paragrafnya. Oke, kalau udah, yuk kita langsung aja masuk ke soalnya. Kata stimulasi pada paragraf di atas bermakna A. Kemampuan untuk mempelajari sesuatu dengan baik. B. Sesuatu yang menjadi cambuk bagi peningkatan prestasi atau semangat belajar. C. Keinginan untuk mencari tahu sesuatu yang menarik perhatian. D. Suatu dorongan atau rangsangan yang diberikan dari luar. E. Tidak memiliki keinginan untuk mencari tahu suatu informasi. Oke, di soal ini kita diminta untuk mencari tahu makna kata. Makna kata stimulasi di dalam paragraf di atas. Yang mana sih yang stimulasi ada di kata mana? Nih, di sini ya teman-teman ya. Padahal dalam tahap ini anak membutuhkan suatu stimulasi yang tepat agar proses belajarnya berjalan dengan baik. Nah, ini maknanya apa sih teman-teman? Nah, jadi untuk jawab soal tentang makna kata ini, selain kalian harus tahu maknanya secara umum, tapi kalian juga harus tahu bagaimana makna sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi tetap kalian sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Di sini teman-teman, stimulasi kalau kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka maknanya itu adalah memiliki makna yang sama dengan dorongan atau rangsangan. Kalau sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maknanya itu sama dengan rangsangan ataupun dorongan. Tetapi kalau kita masukkan ke dalam kalimatnya, tadi ya, udah aku jelaskan, harus kita sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Kalau kita masukkan ke dalam kalimatnya, maka kata stimulasi ini diganti dengan dorongan atau rangsangan. Maka menjadi apa teman-teman? Menjadi padahal dalam tahap ini, anak membutuhkan suatu dorongan atau rangsangan yang diberikan dari luar ya. Yang tepat agar proses belajarnya berjalan dengan baik. Jadi di sini suatu apa? Suatu dorongan ataupun rangsangan. Karena tadi ya, makna dari kata stimulasinya itu adalah dorongan atau rangsangan. Jadi untuk soal ini, yang paling tepat ada di opsi yang D. Kita coba masukkan makna katanya ke dalam kalimatnya. Jawabannya adalah yang D ya. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman, contoh soal Pancasila dan juga Bahasa Indonesia yang masuk ke dalam materi tes wawasan kebangsaan di seleksi CPNS 2024. Kira-kira menurut kalian soal yang tadi udah aku sampaikan mudah atau sulit nih? Dan tentunya kalian selain soal-soal tadi, wajib pelajari soal-soal lainnya ya. Dan sebelum aku akhiri video ini, aku mau ajak kalian lagi untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share video ini. Dan terakhir, aku ngucapin terima kasih karena kalian sudah menonton videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!